Kisah, di sebuah lembah yang diapit perbukitan kapur nan gersang, berdirilah sebuah desa kecil yang damai namun sering dirundung duka akibat musim kering berkepanjangan. Penduduknya hidup dari bercocok tanam seadanya, mengandalkan air hujan yang turun tak menentu. Di desa inilah, pada suatu malam ketika langit dihiasi oleh kemunculan bintang berekor yang panjang sinarnya, atau yang biasa disebut lintang kemukus oleh orang-orang tua, seorang bayi mungil nan istimewa lahir ke dunia. Kelahirannya disambut dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan kekhawatiran akan masa depan yang tak pasti. Bayi itu diberi nama Lintang Kemukus, mengikuti fenomena langit yang mengiringi kelahirannya. Nama Lintang berarti bintang, melambangkan harapan akan cahaya penuntun di tengah kegelapan. Sedangkan Kemukus, yang merujuk pada bintang berekor, membawa makna akan sebuah pertanda atau perubahan besar yang akan datang. Orang tuanya berharap ia akan menjadi pembawa keberuntungan bagi desa yang selalu mendambakan air dan kesuburan. Mereka tidak tahu bahwa nama itu kelak akan benar-benar mencerminkan takdir hidup sang anak. Suasana desa saat kelahiran Lintang Kemukus terasa berbeda. Angin yang biasanya membawa debu kering terasa lebih sejuk, dan di kejauhan, suara gemericik air samar-samar terdengar dari mata air kecil yang hampir mati, seolah ikut merayakan kehadiran jiwa baru itu. Para tetua desa, dengan kearifan mereka, memandang langit malam itu dengan tatapan penuh arti. Mereka bergumam tentang pertanda alam, tentang siklus kehidupan yang akan segera berputar menuju arah yang baru, entah itu kebaikan atau justru cobaan yang lebih berat. Kehidupan Lintang Kemukus kecil berjalan seperti anak-anak desa lainnya, bermain di tanah lapang yang berdebu dan membantu orang tuanya sebisa mungkin. Namun, ada sesuatu yang membedakannya dari anak-anak lain. Ia tumbuh menjadi anak yang pendiam, lebih suka merenung dan mengamati alam di sekitarnya. Matanya yang jernih seolah mampu menembus rahasia pepohonan yang meranggas dan tanah yang retak-retak. Ia sering terlihat berbicara sendiri, namun sebenarnya ia tengah merasakan bisikan-bisikan alam yang tak terdengar oleh telinga biasa. Sejak kecil, Lintang Kemukus membawa sebuah keunikan yang tak dimiliki siapapun di desanya. Di telapak tangan kirinya, terdapat sebuah tanda lahir yang aneh, berbentuk menyerupai tetesan air jernih yang membeku. Tanda itu kadang terasa hangat, kadang terasa dingin, seiring dengan perubahan cuaca dan suasana hati alam di sekitarnya. Keunikan ini seringkali membuatnya menjadi bahan perbincangan, namun lebih banyak yang menganggapnya sebagai berkah tersembunyi daripada kutukan. Lebih dari sekadar tanda fisik, Lintang Kemukus dianugerahi kemampuan untuk merasakan kesedihan alam. Ketika matahari bersinar terlalu terik dan tanah semakin kering kerontang, ia bisa merasakan penderitaan bumi seolah itu adalah rasa sakitnya sendiri. Ia akan duduk di bawah pohon paling rindang yang tersisa, memejamkan mata, dan air matanya akan mengalir tanpa sebab yang jelas bagi orang lain. Ia bisa merasakan jeritan sunyi dari akar-akar tanaman yang kehausan dan rintihan hewan-hewan yang kesulitan mencari minum. Kemampuannya ini membuatnya semakin terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Ia tahu persis kapan awan akan membawa sedikit harapan hujan, atau kapan angin akan bertiup lebih kencang membawa debu yang menyesakkan. Anak-anak lain mungkin menjauhinya karena dianggap aneh, namun para orang tua justru sering meminta pendapatnya tentang cuaca, meskipun Lintang Kemukus hanya akan menjawab dengan isyarat atau pandangan mata yang dalam. Ia adalah anak yang peka, yang membawa beban penderitaan alam di pundaknya yang kecil. Tanda lahir di telapak tangannya seolah menjadi kompas batinnya. Saat ia menyentuh tanaman yang layu, tanda itu akan terasa dingin, seolah ikut merasakan kebekuan harapan. Namun, ketika ada secercah harapan, seperti embun pagi yang langka atau awan mendung yang berarak, tanda itu akan menghangat, memberikan secercah semangat pada dirinya. Ia belum mengerti sepenuhnya makna dari semua ini, namun ia tahu bahwa dirinya berbeda dan memiliki ikatan khusus dengan alam semesta yang lebih besar dari desanya. Seiring berjalannya waktu, musim kering yang melanda desa Lintang Kemukus semakin parah dan tak tertahankan.
Sungai-sungai kecil yang dulu menjadi sumber kehidupan kini hanya menyisakan alur berbatu yang kering. Sumur-sumur penduduk telah mengering hingga ke dasarnya, dan tanaman-tanaman di ladang mati sebelum sempat berbuah. Keputusasaan mulai menyelimuti setiap sudut desa. Wajah-wajah penduduk yang dulu ceria kini dipenuhi guratan kekhawatiran dan kelaparan yang mengancam. Doa-doa dipanjatkan, upacara adat digelar, namun langit seolah tuli dan bumi tetap bisu dalam kekeringannya. Di tengah keputusasaan yang memuncak, para tetua desa berkumpul di balai pertemuan yang sederhana. Mereka membuka kembali kitab-kitab kuno warisan leluhur, mencari petunjuk atau ramalan yang mungkin bisa memberikan secercah harapan. Salah satu sesepuh desa, Ki Jagabaya, yang dikenal paling bijaksana dan memiliki ingatan tajam akan tradisi lisan, akhirnya menemukan sebuah catatan penting. Dengan suara bergetar menahan usia dan emosi, ia mengungkapkan sebuah ramalan kuno yang hampir terlupakan. Ramalan itu menyebutkan tentang mustika embun pagi, sebuah benda pusaka legendaris yang konon memiliki kekuatan untuk mengembalikan kesuburan tanah dan mendatangkan hujan. Mustika itu dikatakan tersembunyi di sebuah tempat suci, dijaga oleh kekuatan alam yang dahsyat. Hanya jiwa yang murni dan memiliki ikatan batin dengan alam yang sanggup menemukannya. Selama berabad-abad, kisah ini dianggap hanya sebagai dongeng pengantar tidur. Namun dalam kondisi terdesak seperti ini, dongeng pun terasa seperti satu-satunya pegangan. Berita tentang ramalan kuno dan mustika embun pagi dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Ada yang menyambutnya dengan skeptis, menganggapnya hanya omong kosong untuk menghibur diri. Namun, tak sedikit pula yang menaruh harapan besar pada ramalan tersebut. Mereka mulai membayangkan kembalinya hijau dedaunan, suburnya ladang-ladang, dan berlimpahnya air. Di antara kerumunan warga yang berdiskusi, Lintang Kemukus berdiri terdiam, mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan Ki Jagabaya. Ketika nama mustika embun pagi disebut, Lintang Kemukus merasakan sesuatu yang aneh terjadi dalam dirinya. Jantungnya berdegup lebih kencang, bukan karena takut, melainkan karena sebuah panggilan yang kuat dan tak bisa dijelaskan. Tanda lahir di telapak tangannya yang berbentuk tetesan air tiba-tiba terasa panas dan berdenyut, memancarkan cahaya redup yang hanya bisa dilihat olehnya sendiri. Ini bukan sensasi biasa yang sering ia rasakan. Kali ini jauh lebih intens, seolah ada energi besar yang bangkit dari dalam dirinya. Ia merasa seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan dirinya dengan mustika legendaris itu. Setiap detail cerita tentang mustika, tentang kekuatannya untuk menyembuhkan bumi, bergaung dalam jiwanya. Ia teringat akan kesedihan alam yang selama ini ia rasakan, jeritan pepohonan yang meranggas, dan tangisan tanah yang retak. Sebuah tekad mulai tumbuh dalam hatinya yang masih muda, sebuah keyakinan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia merasa terpanggil untuk menjalankan misi suci ini. Malam itu, Lintang Kemukus tidak bisa tidur. Ia memandangi tanda lahir di telapak tangannya yang masih memancarkan cahaya samar. Ia membayangkan desanya kembali hijau, anak-anak tertawa riang bermain di tepi sungai yang mengalir deras, dan para petani tersenyum bahagia melihat panen mereka melimpah. Gambaran itu begitu kuat, begitu nyata, sehingga memberinya keberanian untuk mengambil keputusan besar. Ia tahu, perjalanan ini akan sangat berbahaya dan penuh rintangan. Namun panggilan jiwanya lebih kuat dari rasa takut manapun. Keesokan paginya, dengan tekad bulat, Lintang Kemukus menghadap kedua orang tuanya dan para tetua desa. Ia menyatakan niatnya untuk pergi mencari mustika embun pagi. Awalnya, banyak yang terkejut dan meragukan kemampuannya. Bagaimana mungkin seorang anak belia seperti dirinya sanggup menjalankan misi seberat itu? Namun, ketika mereka melihat sorot mata Lintang Kemukus yang penuh keyakinan, dan bagaimana tanda lahir di tangannya seolah bersinar lebih terang, keraguan mereka perlahan sirna. Ada sesuatu yang istimewa pada anak ini, sesuatu yang melampaui usia dan penampilannya. Dengan berat hati namun penuh harapan, mereka akhirnya memberikan ridho dan doa restu.
Maka dimulailah perjalanan Lintang Kemukus yang penuh tantangan. Berbekal sedikit makanan, sebuah tekad sekuat baja, dan petunjuk samar dari kitab kuno, ia melangkahkan kakinya meninggalkan desa tercinta. Tujuan pertamanya adalah hutan bisikan, sebuah hutan lebat yang terkenal angker dan penuh misteri. Konon, siapapun yang masuk ke hutan itu akan mendengar bisikan-bisikan aneh yang bisa menyesatkan atau bahkan membuat gila. Pepohonan di hutan itu tumbuh rapat menjulang, menghalangi sinar matahari sehingga suasana di dalamnya selalu temaram dan lembab. Lintang Kemukus memasuki hutan bisikan dengan hati-hati. Benar saja, tak lama kemudian ia mulai mendengar suara-suara aneh. Ada yang memanggil namanya dengan lembut, ada yang menertawakannya, ada pula yang mencoba menakut-nakutinya dengan suara geraman. Namun, Lintang Kemukus teringat akan kemampuannya merasakan alam. Ia memejamkan mata, menenangkan pikirannya, dan mencoba mendengarkan lebih dalam. Ternyata, bisikan-bisikan itu bukan berasal dari makhluk jahat, melainkan dari jiwa-jiwa pohon tua yang kesepian dan merindukan sentuhan kehidupan. Dengan kelembutan hatinya, Lintang Kemukus berbicara kepada mereka, menenangkan mereka, dan berjanji akan mengembalikan kesegaran alam. Ajaibnya, bisikan-bisikan itu mereda, dan jalan di hadapannya seolah terbuka dengan sendirinya. Setelah berhasil melewati hutan bisikan, tantangan berikutnya adalah lembah para raksasa tidur. Menurut legenda, lembah itu adalah tempat peristirahatan para raksasa batu kuno yang akan marah besar jika tidurnya terganggu. Lintang Kemukus melihat gundukan-gundukan batu raksasa yang menyerupai tubuh-tubuh terbaring. Ia berjalan dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Namun, sebuah batu kecil terlepas dari pijakannya dan menggelinding, menimbulkan suara berisik. Seketika, salah satu raksasa batu mulai bergerak, matanya yang terbuat dari lumut terbuka perlahan. Lintang Kemukus tidak panik. Ia teringat bahwa raksasa adalah bagian dari alam. Ia mendekati raksasa itu dengan hormat, membungkukkan badannya, dan menjelaskan tujuannya dengan suara lembut namun jelas. Ia menceritakan tentang penderitaan desanya dan harapannya untuk menemukan mustika embun pagi. Raksasa batu itu, yang awalnya terlihat marah, terdiam mendengarkan. Mungkin karena ketulusan Lintang Kemukus, atau mungkin karena ia juga merasakan penderitaan bumi, raksasa itu akhirnya mengangguk perlahan, memberinya jalan untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan ini mengajarkan Lintang Kemukus bahwa tidak semua yang tampak menakutkan itu jahat. Terkadang mereka hanya butuh dimengerti. Setelah melewati berbagai rintangan yang menguji fisik dan mentalnya, Lintang Kemukus akhirnya tiba di kaki Gunung Kristal. Gunung itu menjulang tinggi ke angkasa, puncaknya tertutup awan putih, dan lereng-lerengnya berkilauan seperti ditaburi jutaan permata. Di gerbang menuju pendakian gunung itu, duduk bersila seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih panjang menjuntai hingga ke tanah. Pakaiannya sederhana, namun auranya memancarkan kearifan dan kekuatan yang luar biasa. Dialah Empu Angin, sang penjaga gerbang Gunung Kristal, yang namanya melegenda di kalangan para pencari ilmu. Empu Angin menatap Lintang Kemukus dengan matanya yang tajam namun teduh. Ia sudah mengetahui kedatangan Lintang Kemukus bahkan sebelum anak itu mencapai kaki gunung. Sang empu tidak langsung memberikan izin. Ia berkata bahwa mustika embun pagi bukanlah benda sembarangan yang bisa diambil oleh siapa saja. Hanya mereka yang memiliki hati bersih, niat tulus, dan keberanian sejati yang pantas mendapatkannya. Empu Angin kemudian memutuskan untuk menguji ketulusan Lintang Kemukus. Ujian pertama adalah ujian kesabaran. Empu Angin meminta Lintang Kemukus untuk duduk diam bermeditasi di bawah pohon selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum, hanya mengandalkan kekuatan batin dan embun pagi yang menetes dari dedaunan. Lintang Kemukus menerima ujian itu tanpa ragu. Ia duduk bersila, memusatkan pikirannya, dan merasakan aliran energi alam di sekitarnya. Banyak godaan datang, mulai dari rasa lapar dan haus yang menyiksa, hingga bayangan-bayangan menakutkan.
Namun, Lintang Kemukus tetap teguh dalam meditasinya. Ujian kedua adalah ujian welas asih. Empu angin menunjukkan seekor burung kecil dengan sayap terluka yang tergeletak di tanah. Ia bertanya kepada Lintang Kemukus, apa yang akan ia lakukan jika ia hanya memiliki satu helai daun obat terakhir, sementara desanya juga membutuhkan obat. Lintang Kemukus tanpa ragu mengambil daun obat dari kantongnya yang memang hanya tersisa sedikit, meramunya dengan air liurnya, lalu dengan lembut mengobati sayap burung itu. Ia berkata bahwa setiap nyawa berharga, dan menolong yang lemah adalah kewajiban, bahkan jika harus mengorbankan kepentingan sendiri. Empu angin tersenyum melihat ketulusan dan kebijaksanaan Lintang Kemukus. Ia melihat bahwa anak ini benar-benar memiliki hati yang murni. Ujian terakhir adalah ujian keberanian, di mana Lintang Kemukus diminta berjalan melewati jembatan tali yang terbentang di atas jurang yang sangat dalam. Dengan angin kencang bertiup mencoba menjatuhkannya. Lintang Kemukus melangkah dengan mantap, memfokuskan pandangannya ke seberang, dan mempercayakan keselamatannya pada Yang Kuasa dan keseimbangan alam. Ia berhasil melewati jembatan itu dengan selamat. Empu angin akhirnya mengakui bahwa Lintang Kemukus pantas untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan restu dari empu angin, Lintang Kemukus melanjutkan pendakiannya menuju puncak Gunung Kristal. Udara semakin tipis dan dingin, namun semangatnya semakin membara. Tanda lahir di telapak tangannya kini bersinar terang, menuntun langkahnya melewati jalur-jalur tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh mata batinnya. Setelah perjalanan yang terasa tak berujung, ia akhirnya mencapai sebuah gua tersembunyi di balik air terjun pelangi. Di dalam gua itulah, di atas sebuah altar batu alami, tergeletak sebuah benda kecil yang memancarkan cahaya lembut berwarna kebiruan. Mustika embun pagi. Ketika Lintang Kemukus menyentuh mustika itu, sebuah cahaya terang menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan-bayangan masa lalu, kisah tentang leluhurnya yang ternyata adalah para penjaga air, orang-orang suci yang bertugas menjaga keseimbangan siklus air di bumi. Tanda lahir di telapak tangannya adalah warisan dari mereka, simbol dari takdirnya sebagai penerus penjaga air. Misteri tanda lahirnya akhirnya terungkap. Ia mengerti sekarang mengapa ia selalu merasakan kesedihan alam, mengapa ia begitu terhubung dengan air dan kehidupan. Itu adalah panggilan darah, panggilan takdir yang telah tertulis sejak ia dilahirkan. Mustika embun pagi terasa begitu sejuk dan menenangkan di genggamannya. Kekuatannya menyatu dengan energi Lintang Kemukus, memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan tugas mulia yang menantinya. Ia tidak hanya menemukan sebuah benda pusaka, tetapi juga menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Air mata haru mengalir di pipinya, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur dan kebahagiaan atas anugerah Sang Pencipta. Dengan hati yang lapang dan penuh keyakinan, Lintang Kemukus mengambil mustika embun pagi. Ia tahu bahwa mustika ini bukan hanya sekadar benda, melainkan amanah besar yang harus dijaga dan digunakan dengan bijaksana. Ia bersumpah dalam hatinya akan menggunakan kekuatan mustika itu untuk kebaikan seluruh makhluk hidup, untuk mengembalikan senyum di wajah penduduk desanya, dan untuk menjaga harmoni alam semesta. Perjalanannya belum berakhir, justru babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Lintang Kemukus menuruni Gunung Kristal dengan langkah yang lebih ringan, membawa harapan baru bagi desanya. Kedatangannya disambut dengan sorak-sorai dan air mata kebahagiaan oleh seluruh penduduk desa yang telah lama menantinya. Wajah-wajah kuyu itu kini dipenuhi binar harapan ketika melihat mustika embun pagi yang bersinar lembut di tangan Lintang Kemukus. Tanpa membuang waktu, Lintang Kemukus membawa mustika itu ke tengah-tengah desa, ke tempat di mana dulu terdapat mata air utama yang kini telah mengering. Dengan bimbingan dari Ki Jagabaya dan para tetua lainnya, Lintang Kemukus memulai ritual untuk mengaktifkan kekuatan mustika embun pagi. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh jiwa dan raganya, menyatukan energinya dengan mustika tersebut. Tanda lahir di telapak tangannya bersinar semakin terang,
Begitu pula dengan mustika di genggamannya. Ia mengucapkan doa-doa kuno yang seolah datang begitu saja dari lubuk hatinya, doa-doa yang diwariskan oleh leluhurnya, para penjaga air. Perlahan namun pasti, keajaiban mulai terjadi. Tanah kering di sekitar Lintang Kemukus mulai basah, seolah menangis haru. Dari rekahan-rekahan tanah, tunas-tunas hijau mulai bermunculan. Mata air yang telah lama mati tiba-tiba mengeluarkan gemericik air jernih. Awan-awan gelap mulai berkumpul di langit, dan tak lama kemudian, hujan pun turun dengan derasnya, membasahi bumi yang telah lama merindukannya. Ini bukan hujan biasa, melainkan hujan berkah yang membawa kehidupan. Seluruh desa bersorak gembira, menari di bawah guyuran hujan, merasakan setiap tetes air sebagai anugerah dari Yang Kuasa. Dalam sekejap, wajah desa berubah. Ladang-ladang kembali menghijau, sungai-sungai terisi kembali dengan air yang melimpah, dan pepohonan yang meranggas kini dipenuhi daun-daun segar. Aroma tanah basah dan kesegaran alam memenuhi udara. Desa itu kembali hidup, lebih subur dan lebih indah dari sebelumnya. Lintang Kemukus, sang pembawa harapan, telah berhasil memenuhi takdirnya. Sejak saat itu, Lintang Kemukus dihormati sebagai pelindung baru bagi desanya. Ia tidak menjadi sombong atau tinggi hati, melainkan tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan bijaksana. Ia menggunakan mustika embun pagi bukan hanya untuk desanya, tetapi juga untuk membantu daerah-daerah lain yang membutuhkan. Ia mengajarkan kepada penduduk desa pentingnya menjaga alam, menghormati setiap makhluk hidup, dan hidup selaras dengan siklus kehidupan. Di bawah kepemimpinannya yang penuh welas asih, desa itu menjadi makmur dan sejahtera, menjadi contoh bagi desa-desa lainnya tentang bagaimana manusia dan alam dapat hidup berdampingan dalam harmoni yang abadi. Kisah Lintang Kemukus dan mustika embun pagi pun terus diceritakan turun-temurun, menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya.